komitmen pertama kita sebagai orang tua. Itu Mas Igun 2, Ustaz Amir 4, saya juga 4. Meskipun istri saya itu hamil 8 kali. Jadi saya menghamilinya 8 kali. Tapi yang alhamdulillah rezeki jadi anak kami itu 4. Nomor 1 Hilma, sekarang 16 tahun. Nomor 4 Labib, itu 4,5 tahun. Jadi komitmen kami dulu, saya selalu diingatkan istri tentang ini, bahwa anak-anak itu lebih percaya yang dilihat daripada yang didengar. Ini pertama, penting. Anak-anak itu lebih percaya yang dilihat daripada yang didengar. Dan dia sangat bersangka baik kepada orang tuanya bahwa orang tuanya orang baik. Maka segala sesuatu yang dilakukan orang tuanya adalah baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Misalnya kita minta, nak baca Quran dong nak. Enggak baca Quran itu enggak baik. Loh kok enggak baik? Ayahku enggak pernah. Jadi yang tidak dilakukan oleh orang tua itu tidak baik. Nah, jangan ambil barang pakai kaki dong, nak, nggak sopan. Kok bisa? Bundaku sering. Nah, jadi itu hal pertama yang harus kita ingat tentang anak kita. Jadi yang dilihat itu lebih dipercaya daripada yang didengar. Maka di rumah itu memang angel gitu ya. Sebagai orang tua konsisten, konsekuen, nek salah yo njaluk ngapura rasa izin gitu ya. Ih kok pakai tangan kiri, abah minumnya, misalnya ditegur sama anak, jangan ngeles. Enggak, ini tadi tak kanan kok, cuma pindah sendiri. Terus, oh iya lupa, astagfirullah, iya ya, tangan kanan harusnya tadi tangan kanan apa, pegang apa sih? Oh pegang HP soalnya. Tuh. Itu misalnya, gitu ya, itu harus clear. Kita termasuk baca doa. Anabul. Baca doa itu kalau menjadi pendidikan ya harus talafut, harus keras. Kalau di batin itu bukan pendidikan. Apa kok makan nggak berdoa? Udah tadi di batin. Nah itu bukan pendidikan. Pendidikan itu harus talafut. Oh iya tadi sudah di dalam hati. Tapi sekarang abah ulang ya. Misalnya begitu. Itu memang harus keluar. Nah, yang berikutnya briefing itu penting. Briefing itu penting. Maksud saya ada mahfudzat qubhunal iqab bila bayan. Ya, menghukum tanpa ada penjelasan sebelumnya itu tidak pernah baik dampaknya. Contoh, diajak ke acara orang ditawani. Langsung ngerti-ngerti dicengklak ke motor, bawa ke acara, di acara rame, ganggu, ngembruk ke tripod kan, nabrak sound system macam-macam misalnya. Terus dimarahi sama ibunya. Karena awalnya nggak ada penjelasan apa-apa, dimarahi itu tidak menjadi pelajaran. Dia cuma mempelajari bahwa ibuku galak. Itu aja. Ibuku marah-marah. Tapi kalau sebelum berangkat ditanya, nak, ini mau ada acara di Gria Petualang. Nanti di sana tempatnya ada sound system, ada kamera, terus ada bapak-bapak. Jangan lari-larian di depan ya. Jangan main yang bahaya ya. Nanti main ada disediakan tempat main. Ini bawa mainan. Nanti berbagi sama teman. Nggak boleh rebutan. Jadi briefingnya lengkap. Ketika nanti di sana dia melanggar, lalu kita tegur atau bahkan kita marah, dia akan tahu. Oh, saya memang melanggar, maka saya ditegur. Benar. Jadi dia mengambil pelajaran karena ada apa? Ada briefing sebelumnya. Nek gak enak briefingnya, itu dia tidak belajar apa-apa. Dia cuma mengambil kesimpulan, ayah bundaku galak. Gitu aja. Termasuk kepada tetangga. Jadi bukan sesudah kita baru bereaksi. Nek iso arek mangkat briefing sih. Le nanti ketemu teman-teman di sana nggak boleh ngomong jelek, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngomong binatang-binatang gini. Terus nanti sama teman nggak boleh kasar. Nanti kalau ada mainan berbagi ini. Jadi ada briefing. Kalau pulang kok dia bawa oleh-oleh jelek, loh ini dapat dari mana? Itu boleh tanya begitu, Pak. Tapi kalau belum di briefing, kita langsung histeris gitu. Dia apa sih gitu kan? Dalam hatinya sih anak apa sih gitu kan? Orang teman-temanku juga gitu, teman-temanku baik gitu kan? Nah gitu, ya? Dia bilang langsung gitu apa sih? Ya, bener kan? Tebakan saya bener kan? Bener. Iya. Apa sih? Saya ngiranya dalam hati ternyata
Ternyata langsung gitu ya. Memang begitu karena dia bergaul, dia selalu punya perspektif positif. Temennya itu baik-baik. Kalau ngomongnya begitu berarti itu omongan yang baik gitu. Jadi makanya tadi briefing tadi lebih penting karena akan menjadi filter awal bagi anak. Ketika pulang lalu evaluasi, maka kemudian kita bisa nemu, oh ini meskipun temanmu itu baik, kalau ngomong begini itu kurang baik, nggak boleh gitu ya. Tuh, anak saya si Hilma itu dulu karena mungkin briefing uminya agak lengkap gitu ya. Mau itu sampai pulang tuh nangis gara-gara apa? Memperdebatkan. Pacaran tuh nggak boleh kan, Mi? Pacaran tuh kan habis nikah kan, Mi, kayak Abah dan Umi itu. Masa temanku katanya mau pada pacaran nanti? Itu nangis pulang gitu kan. Nah, ini kan berarti briefingnya berhasil karena dia mempertahankan prinsip dan pemahamannya tadi. Gitu. Jadi sampai istilah seperti itu pun dia mempertahankannya, gitu ya. Itu sebagai suatu yang prinsip. Jadi apa namanya? Karena tadi ya memang jadi orang tua itu ya sing abot itu rajin briefing kepada anak.